Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, apa yang Anda pikirkan dengan kata diberkati? Kali ini saya ingin membahas satu tema, yaitu memahami berkat. Agar kita bisa dapat mengerti bagaimana kita memahami, menyelami berkenaan dengan konsep berkat. Mungkin sebagian besar dari kita akan berkata bahwa diberkati adalah ketika kondisi ekonomi kita stabil, pekerjaan dan usaha kita lancar, ketika keluarga hidup rukun tanpa kericuhan, ketika semua kebutuhan terpenuhi dengan baik, maka kita boleh mengatakan diberkati. Mungkin juga kita selalu berpikir bahwa ketika kita berdoa dengan meminta berkat dari Tuhan, ketika kita mengatakan Tuhan berkati kami, kita selalu membayangkan bahwa kita akan kelimpahan berkat berupa materi, uang, atau keuntungan yang besar. Bagi Anda yang mungkin masih sekolah atau kuliah juga berharap bahwa berkat Tuhan itu mendapat nilai yang sempurna, meskipun kenyataannya Anda malas untuk belajar. Ataupun di dunia kerja, berkat yang Anda pikirkan adalah kenaikan gaji, bonus yang besar, atau naik posisi jabatan Anda, yang tentunya akan berimbas kepada insentif yang Anda terima. Benarkah berkat harus dipahami seperti ini? Saudara, bagaimana dengan Ayub ketika dalam semalam harta kekayaannya lenyap? Anak-anaknya mati, istrinya menegur dirinya. Apakah pada saat itu Ayub tidak diberkati? Bagaimana dengan kematian para rasul sebagai martir? Apakah mereka juga tidak diberkati? Bagaimana dengan Rasul Paulus yang sudah 3 kali berdoa untuk penyakitnya, namun Tuhan tidak mencabut penyakit itu? Apakah Rasul Paulus tidak diberkati? Lalu bagaimana dengan orang-orang percaya yang menderita kekurangan, dianiaya, dikucilkan, mengalami sakit yang parah? Apakah mereka juga tidak diberkati? Di sisi lain ada orang yang secara materi sudah berkecukupan, bahkan lebih daripada cukup. Bisnisnya berjalan dengan lancar, namun ia merasa tidak diberkati. Bahkan yang dimiliki saat ini dirasakan masih kurang. Saudara, pemahaman kita tentang berkat Tuhan bisa jadi sangat dangkal. Tidak sedikit orang Kristen yang mengartikan berkat sebagai kekayaan materi yang berkelimpahan. Ketika kita berdoa meminta berkat dan kemudian kita mendapatkan keuntungan yang berlimpah, kita merasa mendapatkan curahan berkat. Maka tidak heran jika muncul pengajaran-pengajaran di gereja yang mengatakan bahwa jika seorang yang dikenal oleh Tuhan pasti diberkati dengan kekayaan yang melimpah. Sebaliknya, orang yang hidup menderita dianggapnya sebagai satu disiplin dari Tuhan. Mereka yang diberkati dengan kelimpahan materi mengatakan itu karena mereka sudah memberi berkat terlebih dahulu. Istilahnya mancing berkat. Memberi banyak, diberkati banyak. Memberi sedikit, ya diberkati sedikit. Benarkah konsep pemahaman berkat seperti ini? Saudara, Alkitab menyatakan kepada kita, dalam perjanjian lama ada 2 kata yang seringkali dipakai, yaitu bara dan esher, yang menunjukkan kehadiran Allah di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, misalnya di dalam Mazmur 1 versi King James mengatakan blessed is the man, atau istilahnya saudara-saudara kalau diterjemahkan adalah diberkatilah orang yang, dan selanjutnya. Sementara di dalam perjanjian baru memakai kata eulogio dan makarios yang diterjemahkan berbahagia. Kata eulogio ketika digunakan untuk seseorang yang menerima dari Tuhan. Kata ini juga menunjuk pada seseorang yang telah menerima ekspresi yang menyenangkan yang datang dari Tuhan. Ketika digunakan untuk menggambarkan ekspresi seseorang terhadap Tuhan atau pemberian Tuhan, itu berarti ia akan berbicara, dia akan menyatakan hal yang baik tentang Tuhan, yang seringkali dengan kata bersyukur dan lain sebagainya.
Eulogio yang memiliki pengertian menjadi puas sepenuhnya, itu menunjuk kepada mereka yang menerima anugerah Tuhan apapun situasinya. Saudara, kata makarios, kata yang kedua, kata ini berarti juga diberkati. Kalau kita melihat di dalam terjemahan, kita memakai kata berbahagialah, yaitu sebuah keadaan seseorang yang mengalami kepenuhan Tuhan. Ide yang terkandung dalam kata ini adalah kepuasan karena mengalami kepenuhan sesuatu. Maka saudara, kita bisa melihat ucapan bahagia dari Tuhan Yesus. Versi Inggris memakai kata blessed, menunjukkan bahwa berkat bukan berbicara tentang kekayaan materi yang kita terima, melainkan satu relasi, hubungan kedekatan dengan Tuhan. Saudara, makarios mengacu pada orang percaya di dalam Kristus yang puas dan merasa aman di tengah kesulitan hidup oleh karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya itu. Misalnya saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, Rasul Petrus berkata kepada orang Kristen yang pada saat itu teraniaya. Saudara-saudara, dia berkata, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Rasul Petrus menggunakan kata kerja present untuk menunjukkan bahwa roh Allah sedang melingkupi orang-orang percaya pada saat mereka mengalami penganiayaan. Itulah kondisi yang disebut dengan diberkati. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa yang pertama, berkat adalah pernyataan kehendak atau kedaulatan Tuhan yang baik, yang mendatangkan kebahagiaan sejati bagi orang percaya. Rancangan Allah adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, sebab orang percaya dibawa masuk ke dalam keintiman, kedekatan dengan Allah sendiri. Yang kedua, saudara, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa berkat adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan yang membuat kita puas sepenuhnya di dalam Dia. Sekali lagi, berkat adalah segala sesuatu yang Tuhan berikan yang membuat kita puas sepenuhnya di dalam Dia. Apapun itu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus, apapun itu yang menolong kita untuk melepaskan kita dari hal-hal duniawi dan kemudian beralih untuk berpegang lebih erat pada yang kekal. Dan memang saudara, kadangkala bahkan juga seringkali melalui pergumulan dan pencobaan, kekecewaan yang menyakitkan, bahkan keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, disitulah membuat kita tersadar akan arti berkat sejati, yaitu bahwa Allah hadir di dalam kehidupan kita. Nah saudara, berkat terbesar di dalam kehidupan kita adalah karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahwa Dia telah mati bagi kita, bahwa Dia telah menebus dosa kita, Dia memberikan kehidupan baru kepada kita. Bahkan yang lebih indah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memateraikan dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita, saudara, menjadi ciptaan baru. Kita memiliki kehidupan baru yang semuanya itu ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika kita boleh belajar memahami berkat Tuhan, maka di sini saya boleh menyimpulkan, ketika firman Tuhan berbicara tentang berkat, marilah saudara-saudara kita memiliki satu konsep, satu pemikiran bahwa berkat bukan sekedar berbicara tentang kekayaan atau material. Berkat materi yang kita nikmati dari hari ke hari sesungguhnya bersifat sementara. Namun sesungguhnya ada berkat rohani yang tersedia bagi kita, yaitu di dalam Kristus Yesus, yang sesungguhnya akan memberikan kekekalan dan memberikan damai sejahtera. Kembali sebagai contoh, saudara, Ayub misalnya, di dalam proses pengenalannya kepada Tuhan, di dalam penderitaan yang dialaminya, dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub melihat bahwa berkat bukan dipahami hanya semata-mata kekayaan dan kesejahteraan hidup
melainkan pengenalan akan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan adalah berkat terbesar di dalam hidupnya. Saudara, berkat tak selalu berupa uang. Berkat tak selalu berupa kekayaan, kesuksesan, atau keuntungan, atau banyaknya investasi yang saudara miliki. Berkat adalah ketika kita tetap kuat di dalam keadaan yang melemahkan, mampu bersyukur ketika kita tidak memiliki apa-apa, mampu tetap tersenyum pada saat kita direndahkan, dan tetap taat, tetap setia kepada Tuhan walaupun situasi yang kita alami terpuruk. Itulah saudara berkat sejati. Dengan memahami berkat yang benar, maka kita akan menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Sebab orientasi dan fokus kita bukan kepada berkat-berkat jasmani saja, melainkan kepada relasi dengan sumber berkat itu sendiri, yaitu Allah. Orang yang diberkati senantiasa mengalami semua kepenuhan Kristus, menemukan kepuasan di dalam Kristus, dan akan mengalirkan sukacita karena Kristus. Saudaraku, perspektif yang tepat tentang berkat akan menolong kita dari kecenderungan manusiawi kita yang selalu mengukur berkat dengan kesehatan yang kita nikmati, atau dengan harta materi yang berkelimpahan yang kita peroleh, atau satu keadaan yang selalu menyenangkan seperti yang kita ingini. Realita yang kita lihat adalah banyak dari kita yang ada di dalam Kristus. Banyak di antara kita, saudara-saudara, mengalami gangguan kesehatan, mengalami masalah keuangan, mengalami yang namanya kekurangan, pergumulan, kesulitan. Ketika menghadapi kenyataan seperti ini, saudara-saudara, apakah mereka dapat dikatakan tidak diberkati? Saudara, dan memang sulit untuk melihat bahwa kita benar-benar diberkati, kecuali kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik dan benar, untuk bisa mengerti arti sebenarnya dari berkat. Saudara, berkat yang sejati tidak diukur oleh kondisi dan keadaan lahiriah. Berkat Tuhan adalah tatkala kita mengalami semua kepenuhan Roh Kudus atas hidup kita, meskipun kita sedang dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Inilah arti berkat, dan saya menutupnya dengan Mazmur nomor 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah atau diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh dimengertikan bahwa berkat sejati bukan diukur oleh materi atau kepuasan hal-hal yang kami inginkan. Namun sesungguhnya berkat sejati itu adalah karena Engkau menyapa kami, karena Engkau ya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, menebus kami, menjadikan kami ciptaan baru, menjadikan kami milik-Mu, menjadikan kami anak-anak-Mu. Bahkan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam diri kami, yang Kau materaikan untuk kami boleh dipimpin, untuk kami juga boleh dimengertikan. Kami mengucap syukur untuk berkat sejati yang begitu indah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu senantiasa melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kiranya kita menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang diberkati, karena kita mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin.